Halo semuanya, selamat datang di Cerita Nakes, menyapa, merawat, menguatkan. Dalam podcast spesial ini, kita buat sebagai bagian dari tugas teknik lobi dan negosiasi. Ruang di mana kita dengar langsung kisah para tenaga kesehatan yang setiap hari berjuang di garis depan. Di podcast ini, kita bakal ngobrol bareng dengan salah satu tenaga kesehatan yang sudah berpengalaman di lapangan. Khususnya dalam menangani dua penyakit menular yang sering kita anggap sepele tapi sebenarnya masih jadi masalah di masyarakat, yaitu tuberkulosis atau TB dan kusta. Lewat obrolan ini, kita akan coba gali lebih dalam apa sih sebenarnya TB dan kusta itu, gimana cara penyebarannya, penanganannya, dan seberapa besar peran tenaga kesehatan dalam menanggapi dua kasus tersebut di lapangan. Bersama kami sudah hadir narasumber luar biasa yang akan berbagi pengalamannya dalam menghadapi realita di lapangan dan membangun komunikasi yang menyembuhkan. Dan pastinya, semoga podcast ini nggak cuma jadi tugas semata, tapi juga menambah wawasan dan bikin lebih peduli soal isu kesehatan di sekitar kita. Oke, langsung aja yuk kita sambut narasumber keren kita hari ini. Apa kabar Mbak Bila? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu telah meluangkan waktunya pada sore hari ini, telah mau memberi waktunya untuk datang ke podcast kita hari ini. Oke Ibu, sebelumnya boleh diperkenalkan dengan Ibu siapa, latar belakangnya apa, dan profesinya sebagai apa Ibu? Baik, terima kasih Mbak Bila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Esketnas. Saya perawat kesehatan. Oke. Jadi latar belakang saya itu perawat basicnya. Yeah. Saya pernah bekerja di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo kebetulan. Wow, yeah. Pada saat ini saya bekerja di Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Oh ya. Alhamdulillah saya juga surveyor di salah satu lembaga kesehatan Kementerian Kesehatan. Wow, keren sekali ya. Selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang ya ini masih sekitar penyakit tuberkulosis atau TB dan kusta ya Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Baik. Jadi apa sih yang membuat Ibu tertarik terjun ke dunia kesehatan dan khususnya penyakit untuk menangani penyakit TB dan kusta Ibu? Baik, saya akan coba jawab ya. Oke. Mbak Bila, kenapa saya suka terjun ke dunia kesehatan itu? Karena dunia kesehatan itu pertama ingin membantu. Jadi semua orang pasti ingin melakukan perubahan, Iya, membantu betul. Dan ada perubahan, ada Iya. perbedaan, Iya, gitu betul, kan Ibu. ya. Dalam memberikan bantuan itu ingin ada perbedaan yang khas gitu kan. Betul. Nah itulah makanya saya minat di dunia kesehatan. Dunia kesehatan itu di luar ingin membantu juga ilmu kesehatan itu mempunyai pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. Betul. Nah, seperti itu. Jadi perkembangannya itu juga sangat signifikan. Iya, betul. Ya. Dan adapun kenapa Ibu intens sekali untuk di dunia terutama mendalami penyakit TBC dan kusta itu? Betul. Karena TBC ini kan kita tahu ya, TBC Indonesia ini kan sudah nomor 2 di dunia. Iya, betul Ibu. Terbesar, tertinggi ya. Iya, bahkan betul. kematiannya itu per hari itu bisa 14.000. Oh, iya betul. Jadi disitulah jadi sangat tergerak untuk apa itu membantu Iya. melayani pasien-pasien TBC itu. Iya betul. Nah mungkin ada juga sebagian orang-orang tuh belum tahu gitu ya Bu, penyakit TB tuh kusta tuh kayak gimana sih Bu, dan gejala awalnya tuh yang sering Ibu dapatkan tuh gimana Ibu? TBC ya, jadi kalau antara TBC dengan kusta itu ada perbedaan. Jadi kalau TBC itu penyebabnya adalah kuman tuberkulosa. Adapun kalau kusta itu kuman leprae ya, kusta atau morbus Hansen.
atau lepra. Oh, betul. Nah, kita ke TBC dulu ya, Mbak ya. Oke. TBC itu disebabkan oleh kuman tuberkulosa. Adapun penularannya itu melalui percikan air droplet atau percikan air ludah, Oh, seperti kayak gitu ya. ya. Jadi itu kontak yang langsung, seperti kayak gitu. Nah, pencegahannya Ya. itu misalnya kalau ada yang menderita penyakit TB itu atau tidak yang menderita penyakit TB dulu lah. Misalnya kita batuk hari-hari Iya, ya, usahakan yang sakit itu pakai masker. Pakai masker, terus batuk bagaimana cara batuk yang benar, cara batuk yang benar dengan dihalangin tangan atau pakai lagi batuk ya pakai Tisu, maskernya ya. atau pakai tisu Ya, seperti itu ya. biar tidak terjangkit. Jadi ada etika batuk kan Ya, ya, ada betul, etika etika batuk batuk. seperti itu pencegahannya. Adapun gejalanya biasanya gejala TBC itu biasanya dia mengalami demam riang, sering demam riang seperti itu, Ya. terutama di malam hari, menjelang malam hari itu keluar Ya. keringat dingin, terus batuk, tidak sembuh-sembuh, itu sampai 2 minggu tidak sembuh-sembuh seperti itu ya. Kalau misalnya ada gejala itu, jadi harus cepat-cepat gitu ya. Ya, jika ada salah Gejala satu kayak itu gitu. gejala itu segera ke fasilitas kesehatan yang Ya, terdekat. betul. Ya, misalnya vaskes satunya ya, atau di klinik atau di puskesmas itu. Nah, di sana tuh di puskesmas itu nanti difasilitasi untuk pemeriksaannya Oh. dan semua gratis. Oh, gratis Ibu. Ini program nasional ya, program pemerintah ya. nasional. Gratis tanpa dipungut biaya sampai pengobatannya. Oh, Seperti wow, itu. oke. Selanjutnya kalau misalnya sakit TB dan kusta ini berapa lama ya Ibu penyembuhannya itu? Penyembuhan penyakit TBC itu antara 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau lama kusta juga. itu memang biasanya lama ya, sampai 1 tahun juga. Ya. Kalau TBC itu 6 bulan. Oh, 6 Jadi bulan. untuk rentan waktu pengobatan pertama itu 6 bulan. Yang diperlukan yang harus diperhatikan adalah tertib pasien, ya. Jadi minum obat teratur. Terus kenapa minum obat harus teratur? Itu nanti kalau misalnya tidak teratur atau sampai berhenti minum obat, maka mengakibatkan resistensi obat itu. Nah, itu akan mempersulit dan akan jadi rentan waktu itu jadi panjang, Oh, ya, jadi tambah semakin lama. Iya, Iya, seperti oke. itu. Begitu juga kusta. Kusta juga gitu. Jadi pengobatan itu bisa sampai 10 bulan. Oh, Gitu. iya. Oke, selanjutnya Ibu pernah nggak menangani pasien nih? Pasien itu tuh atau keluarganya menolak si pasien TB atau kusta ini untuk dirawat karena takut dikucilkan, Ibu. Dan gimana solusi Ibu supaya si pasien ini tuh mau dirawat seperti itu? Iya, baik Mbak Bila, sering Sering. seperti itu. Jadi karena stigma tentang apa itu TBC atau kusta itu di masyarakat ini kan masih Negatif. masih Ibu. negatif ya. Jadi harus yang dikucilkan atau diangsing, jadi masih malu pasien betul. juga kan, Iya. seperti itu. Karena dibilang penyakit menjijikan lah apa seperti itu ya. Iya. Padahal bukan penyakitnya bukan orangnya yang harus diasingkan Iya. atau kita jauhin gitu ya. Iya, Kita betul. jauhkan itu bukan orangnya, tapi TBC-nya yang kita jauhin. Iya. Kustanya yang kita jauhin, bukan orangnya, Iya, seperti betul, itu. iya. Jadi memang betul stigma masyarakat sekarang tuh masih seperti itu ya. Iya, Jadi masih malu, apalagi kalau mau diperiksa TBC-nya mau kita screening. Nah, dia begitu pasti bilang nanti saya kalau positif bagaimana? Iya. Atau bahkan yang sudah positif, menderita udah jelas ini positif TBC, dia bilangnya jangan bilang-bilang sama tetangga. Iya. Nah, itu memang Sering kendala-kendala terjadi itu. kita seperti itu. Tapi dengan pendekatan kita, dengan edukasi kita, Iya, pendekatan secara persuasif itu ya akhirnya pasien ya menerima, Iya. keluarga semuanya justru harus saling merangkul, saling Betul, mendukung, terutama iya. dalam hal pengobatan. Jangan sampai putus obat. Tidak bisa juga hanya petugas saja. Iya. Petugas saja kita terlalu semangat, tapi keluarganya tidak mendukung, Iya, kanan betul. kirinya tidak mendukung. Itu juga Potensi tidak akan boleh lama ya. seperti itu Iya, ya. betul. Nah, alhamdulillah sih pertama-tama ketemu masalah-masalah seperti itu, tapi di akhirnya sih terima. Oke. Seperti itu. Selanjutnya kayak dalam proses penyembuhan itu penyembuhan yang panjang kadang kan melelahkan ya Bu. Iya. Terus bagaimana Ibu menjaga semangat dan memotivasi pasien agar tetap bertahan?
Oh, jadi itu kiat-kiatnya ya, Ya. trik-triknya ya, bagaimana supaya pasien itu tidak jenuh, tidak bete gitu ya. Mm. Ya tentunya sebagai petugas kita bisa menyiasatinya. Misalnya di hari-hari tertentu tuh kita melakukan penyuluhan. Oh, Jadi ya. memang eh, sekalian dia misalnya ngambil obat gitu ya, Mm-mm. kita kumpulkan semuanya itu pasiennya. Oh, Terus kita memberikan penyuluhan, ya. bagaimana penularannya, terus Mm-mm. apa sih makanan yang harus dilarang, apa Ya, yang harus dikonsumsi gitu. Tapi ya. hampir yang dilarang itu tidak ada. Misalnya, saya kalau makan gorengan kok saya batuk ya. Nah, Mm-mm. itu seperti itu Oh, contohnya ya. ya, oke. Atau tingkatkan hidup sehat. Makan buah-buahan sayuran Ya, itu lebih seperti itu. tingkatkan ya. Jadi kalau misalnya eh, tingkatkan hidup sehat itu yang seperti apa sih gitu ya Mbak Bila ya. Misalnya ya kita makan makanan yang bergizi, cukup Ya, istirahat, jangan merokok, udah pasti, Iya, ya kan? iya betul. Terus bagaimana ruangan kamar di rumah, Mm-mm. itu juga Iya. jendela harus terbuka, tiap Iya. hari harus Iya, dibuka gitu sirkulasi ya. udara harus Sirkulasi jalan ya. udara, matahari harus masuk. Nah, Betul. edukasi seperti itu kita Oh, sampaikan. oke. Jadi mereka enjoy kan? Iya. Terus keluhan mereka kita dengar. Mm-mm. Nah, itu harus. Bu, saya kalau makan gorengan kok batuk itu contohnya seperti tadi kan? Iya. Ya jangan makan gorengan itu. Iya, Seperti betul. itu kan ya. Iya, Bu, simpel saya ya. boleh nggak minum es? Batuk nggak? Kalau terangsa nggak? Kalau nggak ya nggak apa-apa Nggak apa-apa, gitu. iya. Seperti itu. Jadi nggak banyak tekanan-tekanan seperti itu. Jadi Oh, enjoy pasien iya, itu. Ya oke. seperti itu. Supaya nggak Jadi nambah senang, stres. saling kenal. Iya, Mereka betul. saling curhat seperti itu. Oke. Gitu. Mungkin sebelum kita akhiri nih ada sedikit games, Bu. Jadi games ini singkat aja ya, Bu. Nanti saya akan bacakan pertanyaan beberapa seputar TB dan kusta tentang mitos atau fakta gitu. Jadi saya jawab aja mitos atau fakta gitu ya. Iya, dan saya sedikit jelaskan kenapa ya gitu Baik, ya. Oke. Yang pertama tuh kuman TB tidak hanya menyerang organ paru, itu mitos atau fakta, Ibu? Tidak hanya menyerang organ paru. Ya, Fakta. 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 Kenapa, Ibu? Jadi memang ada TBC itu tidak hanya TBC paru-paru saja. Oh. Ada TBC kulit, Oh. ada TBC tulang, ada TBC otak, Oh, ada iya. ada TBC kelenjar seperti itu. Jadi banyak ya, Ibu. Banyak. Jadi Oke. TBC itu tidak hanya TBC paru-paru saja. Oke. Yang Baik. kedua, apa benar, Bu? Sinar matahari itu bisa bantu tubuh bunuh kuman TB? Itu bisa mitos, bisa fakta ya. Tapi fakta sih. Oke. Jadi bukan membunuh. Bukan membunuh. Yang Iya. membunuh itu ya harus tetap pakai obat. Iya, Obat dibantu TB-nya dengan ya, obat oke. TB ya. Iya. Jadi dia akan mengurangi, mungkin membunuh pertumbuhannya Iya, gitu. betul. Karena matahari ini kan Ada vitaminnya iya, gitu jadi ya. dia mengurangi untuk berkembang biak itu Oke, seperti itu. iya. Tapi dia tidak membunuh. Nah, seperti itu. Karena suhu yang lembab, dia akan mudah berkembang biak. Itu kuman TBC. Oke. Iya. Iya. Jadi menghambat. Menghambat Matahari itu aja akan gitu. menghambat pertumbuhannya. Oke. Ventilasi atau udara yang berganti itu dia akan menghambat. Oke. Seperti itu. Selanjutnya, TB itu dapat menular melalui kontak fisik, itu mitos atau fakta? Kontak fisik mitos. Mitos. Kenapa mitos ya? Bukan kontak fisiknya Oh. yang menular, Iya. tapi adalah dropletnya. Oh, iya, Jadi oke. percikan air liur, air liurnya. Jadi pada saat si penderita TB itu bicara, atau dia bersin, atau Oke. dia batuk, nah di situ percikannya itu akan menular. Oke, Seperti iya. itu. Oh, Iya. Jadi mitos kalau ya. kontak fisik tidak apa-apa. Oh ya, oke, baik. Selanjutnya, TB dan kusta ini merupakan penyakit turunan, itu mitos atau fakta, Ibu? Mitos. Mitos. Jadi bukan penyakit keturunan, tapi penyakit menular. Oke. Kusta menular. Kusta benar. Terus TBC juga menular. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya keturunan, apakah ibu yang menderita TBC bayinya yang dikandung lahir langsung TBC kan tidak? Oh, Tidak oke. seperti itu kan? Iya, ha. Tapi biasanya bayi yang lahir itu tertular ya karena dari percikan ibunya. Misalnya ibunya setelah lagi melahirkan. netein, ibunya Iya. bicara seperti itu kan? Heeh. Kena. Nah, seperti itulah tertularnya. Oh, Iya. baik. Seperti itu. Terus, kusta itu perlu diobati sendiri mungkin agar mencegah disabilitas, mitos atau fakta? Diobatin secara dini. Secara dini ya? Itu fakta. Oke. Fakta. Jadi penyakit kusta itu lebih cepat diobatin, itu lebih cepat tertangani untuk mencegah terjadinya disabilitas, kecacatan. Oh, ya. Karena kalau kusta dibiarkan, kusta yang sudah lama dibiarkan, Ya. itu lama-lama tuh bisa
si kuman itu bisa Menyebar. lepas. Oh. Ini tulang-tulang sampai dari saraf itu bisa sampai lepas. Oh, ya Jadi ampun. pendek jarinya nanti Ya. putus ya kan? Oh, ya. Seperti Oke. itu kusta ya. Mm-mm. Seperti Oke. itu. Selanjutnya, penderita kusta dan orang yang sudah sembuh dari kusta itu harus diisolasi atau diasingkan ya, Ibu? Mitos atau Itu fakta? mitos itu. Tidak boleh. Tidak boleh Tidak ya? boleh mengasingkan penderita kusta atau TBC itu Iya. kita asingkan, itu tidak boleh. Oh. Jadi yang kita asingkan adalah TBC-nya. TBC penyakit ya, Bu? Kita jauhin itu TBC-nya. Iya. Kita jauhin kustanya, kuman kustanya, bukan orangnya. Oke. Seperti itu. Harus saling mensupport ya, Iya. Ibu? Nah, bagaimana cara menjauhinnya itu? Ya, kita berarti melalui pencegahan. Iya. Pencegahan itu apa? Ya kita hidup sehat, Iya. ya makan makanan yang bergizi, istirahat. Nah, seperti itu. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, Ibu. Kusta mudah menular, mitos atau fakta? Kusta ya mudah Oh, mudah. menular. Ya. Kenapa, Ibu? Karena memang jenis kumannya ya pada saat misalnya si penderita, misalnya Mbak Bila lagi imunnya lagi rendah, Oh. itu mudah sekali ya melalui percikan itu tadi. Oke, Sama. sama aja percikan karena Melalui percikan tersebut ya, Ibu. Iya. Oke, seru banget ya, Ibu. Terima kasih, Bu, Terima sudah meluruskan beberapa miskonsepsi yang masih sering beredar di masyarakat. Insight-nya ini sangat bagus banget, Ibu, tentang TB dan kusta ini. Iya, Mbak. Semoga sobat sehat di rumah makin tercerahkan kayak tentang penyakit TB dan kusta ini seperti apa, dan kalau misalnya udah ada gejala-gejala yang sudah Ibu terangin, bisa langsung datang ke puskesmas terdekat atau langsung diselesaikan gitu ya, langsung ke tenaga medis gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama, Mbak Luar Bila. biasa sekali yang telah membagikan ilmunya hari ini di podcast. Jadi makin paham bahwa TB dan kusta itu bukan cuma soal penyakit, tapi juga soal bagaimana kita sebagai masyarakat lebih peduli dan menghilangkan stigma yang ada gitu, stigma negatif gitu ya, Bu. Betul. Saya yakin banyak hati yang tersentuh saat mendengarnya, karena komunikasi yang hangat bisa menjadi awal dari kesembuhan. Dan untuk sobat sehat yang sedang menonton, ini kalau kalian punya cerita, bisa kalian kirimkan ceritanya lewat komentar atau bisa sharing gitu ya di dalam komentar ini, dan tag di media sosial dengan hashtag cerita nakes dan hashtag komunikasi yang menyembuhkan. Bu Nur, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga sehat Sama-sama, selalu Mbak Dia. dan menjadi inspirasi dari garda terdepan ya, Ibu. Baik. Menyembuhkan bukan hanya soal obat, tapi juga dukungan, penerimaan, dan kata-kata yang menenangkan. Saya Nabila dan Ibu Nur pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Sehat.